memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk mengikuti sidang Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo yang ketiga. Allahumma ya Allah, kami yang berada di sini sebagai hamba-Mu yang lemah sedang merencanakan kegiatan dalam rangka sidang Komisi Irigasi tahap ketiga Kabupaten Purworejo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati, perlu diketahui bahwa ini adalah sidang Komisi Irigasi yang ketiga. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita bahas bareng-bareng di sidang ini terkait dengan bagaimana fungsi tugas pokok fungsi Komer ini bisa pelaksanaan pengelolaan irigasi ini. Masyarakat juga terlibat. Rekomendasi dari Komer ini krusial dalam menentukan rehabilitasi suatu daerah irigasi. Intinya seperti itu. Misalnya Pak Gun mempunyai rencana kerja untuk merehab bendong ya. Nah ini tentu rekomendasi dari Komer ini hasil dari sidang-sidang. Jadi mungkin dari sidangnya ini kan bisa menyampaikan, oh di DI Kedondong ada permasalahan saluran atau mungkin pintu yang nggak bisa membuka atau bagaimana ini rekomendasi dari Komer ini bisa tertuslah di dalam sidang-sidang ini. Tentu ini menjadi bahan rumusan kebijakan rehabilitasi dengan PUD. Hasil analisa dari BMKG untuk 10 hari pertama di bulan November seperti ini Bapak semua, Bapak Ibu. Jadi warna-warna yang dari sana menunjukkan bahwa semakin gelap itu curah hujan itu semakin tinggi, dan warna yang semakin terang sampai dengan kuning itu berarti curah hujan rendah. Sehingga dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Purworejo ini curah hujan yang sangat tinggi itu di titik bagian atas itu kalau tidak salah itu wilayahnya Bruno itu, dan ada di tengah juga ada mungkin Bayan itu kurang lebih, dan yang lain relatif dengan curah hujan yang tinggi atau menengah. Kemudian ini gambar kedua menunjukkan bahwa probabilitas atau peluang terjadinya curah hujan dalam dasarian kedua November ini terlihat bahwa semakin merah itu semakin merah gelap itu peluangnya tinggi, dan semakin terang sampai dengan putih itu peluangnya rendah. Mungkin demikian ini informasi update cuaca, dan ini kami dapatkan secara rutin dari BMKG, dan ini kami sampaikan rencana penanganan kita untuk rehabilitasi tahun 2022 ada 9 daerah irigasi. Ini sudah sesuai dengan usulan kita di RKA. 9 daerah irigasi ini akan kita tangani tahun 2022. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tadi pertama terkait dengan update cuaca 10 harian, kemudian yang kedua kondisi jaringan irigasi, yang ketiga ini rencana OP rehab untuk tahun 2022. Mungkin itu Mbak Fitri, mohon dimaafkan kalau berlebihan waktunya. Ibu Bapak semua, mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk mengikuti sidang Komer ketiga, insya Allah apa yang akan kita laksanakan, kita kerjakan pada siang hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, yang pertama adalah adanya alih fungsi lahan, kemudian adanya anomali iklim, kemudian serangan OPT, kemudian ketersediaan air irigasi yang semakin terbatas, produktivitas padi semakin rendah karena semakin berkurangnya
tingkat kesuburan tanah. Upaya peningkatan produksi antara lain dengan penerapan teknologi anjuran dengan menggunakan benih label atau bersertifikat, penggunaan pupuk organik. Sekarang ini penggunaan pupuk organik merupakan kewajiban bagi petani untuk berbudidaya pertanian. Dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan pupuk kimia tanpa tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik itu ternyata berdampak terhadap tingkat kesuburan tanah kita itu semakin berkurang. Tanaman kita, misalnya padi, itu kalau tahun sekarang per hektar menggunakan pupuk urea misalnya 250 kg, tahun depan dengan produksi yang sama kita harus menambah pupuk untuk mendapatkan produktivitas yang sama. Untuk pupuk ZA, SP, NPK maupun organik itu untuk Kabupaten Purworejo insya Allah aman dalam terkait dengan ketersediaannya. Terkait dengan penyediaan air irigasi, kita akan menyampaikan beberapa gambaran. Jadi ini adalah daerah alirannya, daerah tangkapannya air di wilayah kita itu di perbatasannya itu menurah sampai nanti ke barat itu ada sampai di Prayasan bawah. Nah, kalau hujan di sini, ini nanti kan yang akan tertampung akan menjadi aliran yang kita nanti akan manfaatkan untuk air irigasi. Dia ada dua yang kita manfaatkan sebenarnya, yang dari permukaan, yang di sungai, dan ada yang di bawah. Tadi di Pak Gun juga sudah menyampaikan bahwa yang paling besar itu adalah di daerah pegunungan. Karena apa? Kalau kita penguapan di sini, ini terbawa angin, dia akan melambat. Dan yang banyak hujan itu yang di pegunungan. Di atas banyak hujan, tapi kan sawahnya kecil-kecil. Ya, yang di bawah ini kurang hujan, tapi sawahnya besar-besar. Sehingga yang potensi untuk pertanian itu yang di bawah. Tapi airnya kurang, yang disuplai dari atas. Nah, pemerintah ini yang sekarang ini kita sedang diusahakan adalah menjamin pasokannya. Salah satunya adalah membangun bendungan bener. Masalah galian sedimentasi di wilayah Ruling Keragilan ini menjadi kendala dan menjadi penghambat air untuk sampai ke sasaran. Untuk ini mohon petunjuk dan mohon arahan dari rapat ini, juga mungkin dari khususnya Balai BSDA Purworejo. Kalau melihat dari pelaksanaan pekerjaan yang selama ini kami amati, yang katanya ini adalah multi yes, menurut kami dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak yes. Artinya spot-spot beberapa tempat pekerja ini saya lihat harapan kami multi yes, ya yes betul dalam melaksanakan pekerjaan. Karena nanti kalau planning dan prekas bawah ini katanya yang induk Desember harus selesai dan Januari mengalir, dan Januari kesana akan melanjutkan sekunder, ini kan sudah tidak ada PR lagi di induk. Itu harapan kami selaku GP3A. Yang kedua, beberapa tempat di sekunder yang sudah dicor bawah, ketebalannya itu saya meragukan. Belum ada 1 tahun sudah tumbuh rumput. Ini ada beberapa tempat di bawah ini sudah tumbuh rumput. Tanggul di depan pintu bendung itu sangat-sangat rawan, dan ini musim hujan sudah mulai. Tahun kemarin sudah sangat-sangat kritis bahwa hampir putus. Maka untuk itu bagaimana untuk langkah-langkah yang terbaik untuk mengantisipasi jebolnya tanggul, karena kemarin juga dari dinas sudah membantu karung untuk perbaikan sementara. Namun karena ini kondisi yang sangat-sangat sudah memprihatinkan, ya monggo untuk ditindaklanjuti hal ini. Air akan dialirkan ke bulan Januari nanti. Daerah kami, saya akui daerah Betik, kita semua sudah tahu baik dari dinas pertanian, pengairan, bahwa mayoritas menggunakan pompanisasi. Nah, untuk itu karena ini ada kegiatan yang mudah-mudahan nanti bisa ada selesai, bisa ada membantu air supaya di MT 1 dan 2 tidak terlalu menggunakan air. Kita tangani di kemudian berkala yang tahun 2022. Mudah-mudahan orang tambah nemen kerusakannya.
Dan kami sudah koordinasikan dengan UPT, Pak. Saya minta untuk UPT itu memprioritaskan itu untuk sebagai wilayah yang ada di prioritas yang ada di wilayahnya. Kemudian Pak Nasrodin Loro, pintu yang tidak bisa dibuka. Kami kemarin sudah mendapatkan laporan dari Pak Kepala PT dan ada langkah-langkah untuk memperbaiki pintu itu, termasuk mengambil ulir kuningan yang ada di kantor. Itu ada bekas pintu yang kemarin sudah dicoba untuk diukur apakah bisa apa tidak. Ini benar-benar masih dalam masa perbaikan itu, Pak, mudah-mudahan gitu. Artinya kami sudah tahu ada informasi ini dan sudah ada langkah untuk penyelesaian. Mudah-mudahan tidak lama ya, Pak. Kemudian sudah terpasang, Pak. Sudah terpasang. Oh, sudah terpasang malah. Sudah bisa dioperasikan. Dan sudah berfungsi, Pak. Kemarin siang sudah mengalir airnya dengan baik. Ya, terima kasih. Ini susulan kabar dari PT. Tanggul kritis. Ini apakah yang kemarin pernah dilaporkan itu, Pak? Nah, ini kami memang saat ini untuk penanganan ini kami hanya punya bronjong dan bagor, Pak. Jadi bronjong pun dipasangnya butuh batu, Pak, butuh pengisilan. Kita tidak punya stok batu. Saya tidak tahu apakah ini memungkinkan untuk masuk dalam paket penanganan di Blora tahun depan. Tapi ini saya belum bisa memastikan, Pak. Karena tahun depan kan kita ada penanganan di Blora. Berikutnya Pak Larman dari Penunggulan. Pintu airnya sudah dipasang seperti permintaan sebelumnya, ya Pak Larman, ya. Dan ini seperti yang diharapkan bisa mengurangi permasalahan yang ada di lapangan. Evaluasi pekerjaan fisik sudah baik, mudah-mudahan selesai dengan baik. Ini mohon doanya untuk bisa selesai tepat pada waktunya, karena hambatan di sana luar biasa. Berikutnya lagi Pak Sugianto kali Semo. Kemudian saringan di Duran-Deru sering penuh, segera cepat diangkat pagi sore gitu ya Pak. Saya tak cerita sampah, Pak. Jadi sampah di saluran itu kita fasilitasi, menurut saya keliru Pak sebetulnya. Karena dianggap buang sampah neng saluran itu boleh, Bang. Yang kono ana petugasnya digawe nggon nangkap sampah, diunggahke secara rutin, itu oke lah salah satu. Tapi justru bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk ya bareng-bareng dijaga jangan sampah dibuang di saluran atau di sungai. Dan menurut saya yang paling dekat dengan masyarakat P3A, ya GP3A, ya Pak Lurah, dan kami dari dinas kalaupun ada kesempatan bertemu tidak seintens daripada panjenengan semua. Kami kalau harus nambah petugas kami khususin naik turun menaikkan sampah sehari 2 kali kayak gitu. Terus terang eman-eman Pak, kita butuh tenaga banyak terkait dengan pemeliharaan saluran yang orang mengduduki sampah di saluran. Ini problem ini kemarin juga saya temukan di wilayah Turosana di hilir saluran Kedungupit Kulon itu sana luar biasa juga. Kawan-kawan TPM tahu di sana. Di sana Pak, saben batas desa digawe ini sarangan sampah, saben batas desa dari sampah. Saya mikir saya ngangkati sopo. Kalau desa komitmen tugas ke wong piket atau apa ada masalah, tapi nek dikembalikan ke kita itu nambah berat tugas kawan-kawan. Tapi apapun yang sudah ada ya sementara kami usahakan gimana Pak Gianto ya. Tapi nek misalnya minta kono kaya ditambahi saya kan hanya itu enggak menyelesaikan masalah. Petani kelompok tani dari Semiring Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan hortikultura perkebunan dengan luas maksimal 2 hektar dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah garis miring Kepala Desa. Cukup Kepala Desa itu sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014. Kemudian Pak Sugianto, siapa nanti kita ingatkan lagi teman-teman penyuluh, kemudian kios pupuk lengkap dan distributor, insya Allah nanti begitu petani kelompok tani membutuhkan pupuk, itu pupuk tersedia cukup di kios. Kalau dari distributor itu jelas-jelas untuk alokasi di Purworejo tahun 2021 ini lebih dari cukup Pak, khususnya untuk Oria. Ngata Pak Gianto ini.